Pekatnya asap di atas kilang minyak Haifa bukan hanya menghalangi pandangan, tetapi juga menyelimuti masa depan Israel dalam bayangan kelabu. Setelah serangkaian tindakan agresif berbalas hantaman telak, jantung ekonomi negara itu kini luluh lantak, memicu lonjakan harga yang mencekik, pemadaman listrik yang merajalela, dan bisikan ketidakpuasan yang berubah menjadi raungan di setiap sudut negeri. Akankah bangsa yang tangguh ini mampu bangkit dari kehancuran yang menguras segalanya? Ataukah kerugian hingga 3 miliar dolar ini akan menjadi awal dari keruntuhan yang tak terhindarkan? Udara di Yerusalem sore itu terasa begitu berat, bukan hanya karena panas terik bulan Juli, tetapi juga oleh ketegangan yang menggantung seperti kabut asap. Di kafe-kafe ramai di sepanjang Ben Yehuda Street, percakapan pelan sering terputus oleh suara keras berita yang menggelegar dari televisi yang dipasang di setiap sudut. Raut wajah orang-orang tampak tegang. Mata mereka terpaku pada layar yang menampilkan wajah-wajah serius para analis politik dan jurnalis militer. Sudah berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, atmosfer di Timur Tengah terasa bagai sebuah tong bubuk yang siap meledak, dan setiap orang, dari anak sekolah hingga pensiunan, merasakan denyut kegelisahan itu. Agresi demi agresi, itulah kata yang kerap terdengar. Tindakan Israel terhadap Iran telah mencapai puncaknya, menciptakan gelombang kemarahan yang meluap di Teheran. Media sosial dipenuhi dengan ancaman dan sumpah serapah, retorika yang semakin memanas dari kedua belah pihak. Di dalam negeri, pemerintah Israel meyakinkan rakyatnya bahwa mereka akan aman, bahwa setiap tindakan telah diperhitungkan dengan matang untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Namun, di balik janji-janji itu, ada keraguan yang tak terucap. Sebuah firasat buruk yang merayap di benak banyak orang. Mereka tahu, sejarah telah mengajarkan bahwa setiap tindakan akan selalu ada balasan. Malam itu, di tepi pantai Haifa, angin laut Mediterania biasanya membawa aroma garam dan kebebasan. Namun, pada malam yang naas itu, hembusan angin membawa sesuatu yang lain, bau logam panas, asap yang menyesakkan, dan getaran samar dari kejauhan. Sarah, seorang perawat yang baru saja pulang dari shift panjang di rumah sakit Carmel, sedang mencoba menidurkan putrinya, Leah, yang berusia 5 tahun. Leah gelisah, merasakan perubahan dalam suasana hati ibunya. "Mama, ada apa?" bisiknya dengan mata lebar. Sarah hanya tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. "Tidak ada apa-apa, sayang. Hanya suara angin." Tapi suara itu bukan angin. Itu adalah suara yang mengoyak ketenangan malam. Tepat pada pukul 9 malam, sebuah ledakan besar mengguncang Haifa. Bukan satu, tapi serangkaian ledakan yang beruntun. Lebih dari satu. Jendela-jendela bergetar, alarm mobil meraung, dan teriakan ketakutan memecah keheningan. Sarah merasakan jantungnya mencelos. Dia tahu persis suara apa itu. Bukan gempa bumi, bukan kecelakaan biasa, itu adalah suara perang. Suara yang paling dia takutkan. Dia mendekap Leah erat-erat, tubuhnya gemetar. Dari jendela apartemennya yang menghadap ke teluk, dia bisa melihatnya nyala api raksasa, membumbung tinggi di kejauhan. Di lokasi yang hanya bisa berarti satu hal. Kilang minyak Haifa, kilang minyak Haifa. Sebuah nama yang begitu akrab, begitu vital. Selama ini, bagi penduduk Haifa, kilang itu adalah simbol kemakmuran, sumber pekerjaan, denyut nadi industri, menara-menara tinggi yang menjulang ke langit, pipa-pipa yang rumit. Cahaya-cahaya yang berkelap-kelip di malam hari, semua itu adalah bagian tak terpisahkan dari pemandangan kota. Kini, semua itu diterangi oleh api yang kejam. Sebuah api yang bukan lagi simbol kehidupan, melainkan kehancuran. Kepanikan menyebar dengan cepat, lebih cepat dari api itu sendiri. Telepon genggam berdering tanpa henti. Jaringan komunikasi mulai terganggu. Orang-orang berlarian keluar rumah, saling bertanya, mencari informasi. Apa yang terjadi? Apakah ini serangan? Dari mana asalnya? Ketidakpastian memperburuk ketakutan. Beberapa mencoba menghubungi kerabat yang bekerja di kilang, berharap mendapatkan kabar, namun hanya ada suara operator yang sibuk atau sinyal. Jalan-jalan seketika macet oleh kendaraan yang mencoba melarikan diri atau menuju ke pusat kota untuk mencari tahu. Di studio berita di Tel Aviv, para jurnalis dan pembawa acara terlihat pucat pasi. Berita darurat muncul di layar Magen Terapsi. Program regular, gambar-gambar pertama dari lokasi kejadian, mulai disiarkan rekaman amatir yang menunjukkan kobaran api yang mengerikan. Asap hitam tebal yang mengepul ke langit malam, membentuk jamur raksasa yang menakutkan. Analis militer yang tadi pagi masih membahas kemungkinan skenario, kini terdiam, raut wajah mereka menunjukkan syok yang mendalam. Mereka tahu
Ini bukan sekadar insiden kecil, ini adalah serangan balasan yang telah mereka ramalkan. Namun, tak pernah berharap akan terjadi dengan skala sebesar ini. Pemerintah Israel langsung mengeluarkan pernyataan darurat, meminta warga untuk tetap tenang, berlindung di tempat aman, dan menunggu instruksi lebih lanjut. Namun, kata-kata itu terasa hampa di tengah kekacauan. Perdana Menteri Netanyahu segera mengadakan rapat darurat dengan kabinet keamanannya. Ruangan itu penuh dengan ketegangan. Laporan awal mulai masuk, sepotong demi sepotong. Carol Sakin pada infrastruktur vital kilang minyak, target yang jelas, sebuah pukulan telak. Perkiraan awal, Pak Perdana Menteri, kata seorang jenderal dengan suara berat, kerusakan yang terjadi sangat signifikan. Ini bukan hanya sebuah ledakan kecil. Tampaknya ada beberapa titik ledakan simultan yang direncanakan dengan sangat matang, hening, berat. Setiap orang di ruangan itu tahu implikasinya. Kilang minyak Haifa bukan hanya fasilitas energi, itu adalah simbol kedaulatan ekonomi. Itu adalah salah satu sumber utama pasokan bahan bakar negara. Sebuah arteri yang memompa kehidupan ke seluruh penjuru. Kerusakannya berarti kelumpuhan, perlambatan, bahkan penghentian di jalanan. Sirena mobil pemadam kebakaran dan ambulans mulai meraung tanpa henti, menuju ke arah asap yang membumbung tinggi. Petugas medis dan paramedis bersiaga, menyiapkan diri untuk korban yang mungkin tak terhitung jumlahnya. Relawan mulai berdatangan ke posko-posko darurat yang didirikan. Solidaritas muncul di tengah kehancuran, namun juga dibarengi dengan keputusasaan yang mendalam. Pertanyaan-pertanyaan tak terucap menggema di benak setiap orang. Berapa besar kerugiannya? Seberapa parah dampaknya? Dan yang terpenting, bagaimana negara ini akan pulih dari pukulan telak seperti ini? Malam itu, Haifa dan seluruh Israel tidak lagi sama. Api di kilang itu bukan hanya membakar infrastruktur, tetapi juga membakar rasa aman, membakar optimisme, dan meninggalkan abu ketidakpastian di hati setiap warga negara. Firasat buruk yang selama ini hanya menjadi bisikan, kini menjadi kenyataan yang menakutkan. Awal dari sebuah krisis yang pada saat itu belum ada yang bisa memperkirakan seberapa dalam luka yang akan ditimbulkannya. Asap hitam pekat masih membumbung tinggi di atas Teluk Haifa, menjadi monumen mengerikan bagi kehancuran yang baru saja terjadi. Matahari pagi yang biasanya membawa kehangatan dan harapan, kini terasa redup, tertutup selubung abu yang menyelimuti kota. Bau hangus yang menusuk hidung bercampur dengan aroma amis laut, menciptakan kombinasi memuakan yang akan sulit dilupakan oleh siapapun yang menghirupnya. Sarah di apartemennya masih memeluk Lea erat. Suara sirena memang sudah sedikit mereda, namun getaran di dadanya belum juga hilang. Rasa aman yang dulu ia kenal di kota pesisir ini, kini telah hangus bersama. Api di KILNG.DARICAhan, kilang minyak Haifa tampak seperti medan perang yang baru saja ditinggalkan. Struktur baja yang dulunya megah kini melengkung dan runtuh, sebagian besar hangus dan berasap. Tangki-tangki penyimpanan raksasa yang berisi minyak mentah dan produk olahan telah berubah menjadi kerangka kosong. Beberapa di antaranya masih mengeluarkan panel. Tim pemadam kebakaran, didukung oleh unit-unit militer dan relawan, bekerja tanpa henti di tengah puing-puing, menyiramkan air dan busa, mencoba mengendalikan CICC api yang masih membara dalam senyap di sela-sela reruntuhan. Mereka adalah pahlawan yang tak terlihat, berjuang melawan amukan yang sudah mereda, namun tetap mematikan. Di sebuah tenda darurat yang didirikan beberapa kilometer dari kilang, para insinyur dan ahli energi dari Kementerian Infrastruktur Nasional, bersama dengan perwakilan dari perusahaan minyak nasional, berkumpul dalam suasana tegang. Wajah-wajah mereka pucat, mata mereka merah karena kurang tidur dan kekhawatiran. Laporan awal yang masuk ke meja mereka sangatlah mengerikan. Estimasi awal menunjukkan kerusakan struktural mencapai setidaknya 80% pada unit distilasi utama, kata seorang insinyur senior, suaranya tercekat. Ia menunjuk peta tata letak kilang yang sudah usang, kini penuh dengan lingkaran merah dan tanda silang. Unit pemrosesan lainnya, termasuk fluid catalytic cracker dan hydrocracker, juga mengalami kerusakan parah. Jalur pipa utama yang menghubungkan kilang ke fasilitas penyimpanan dan distribusi tampaknya tidak luput. Ruangan itu hening, hanya terdengar suara napas berat dan pena yang bergesekan dengan kertas. Angka-angka mulai muncul di layar proyektor. Kerugian fisik awal diperkirakan mencapai 2 miliar dolar. Tapi itu baru kerugian fisik, tidak termasuk kerugian operasional, kehilangan pendapatan,
atau dampak domino pada perekonomian dan kerugian operasional? Tanya seorang pejabat dengan suara serak, seolah takut mendengar jawabannya. Ahli ekonomi yang mendampingi mereka menghela napas panjang. Jika kita memperhitungkan hilangnya produksi, kebutuhan impor mendesak, peningkatan biaya logistik, dan dampak pada sektor terkait, kita berbicara tentang angka yang bisa mencapai 3 miliar dolar. Tuan-tuan, 3 miliar dolar. Angka itu menggantung di udara, begitu besar, begitu menghancurkan. Itu bukan hanya sekadar nominal, bukan hanya sekadar angka di buku akuntansi. 3 miliar dolar adalah representasi dari terhentinya roda ekonomi, terhentinya pasokan energi, terhentinya kehidupan normal bagi jutaan orang. Itu adalah jumlah yang bisa membangun ribuan sekolah, ratusan rumah sakit, atau mengamankan masa depan generasi. Kini, angka itu adalah simbol dari kehancuran kilang minyak Haifa. Atau dalam bahasa Ibrani, Batei Zikuk Naf Haifa bukan sekadar pabrik pengolahan minyak biasa. Didirikan sejak era mandat Inggris pada tahun 1930-an, kilang ini telah menjadi tulang punggung pasokan energi Israel selama puluhan tahun. Kapasitasnya untuk mengolah ratusan ribu barel minyak mentah per hari membuatnya menjadi fasilitas infrastruktur paling kritis di negara itu, bahkan di seluruh Mediterania Timur. Ia memproduksi bensin, diesel, aftur, aspal, dan berbagai produk petrokimia yang esensial untuk industri, transportasi, dan kehidupan sehari-hari. Ia adalah denyut nadi yang memompa bahan bakar ke kendaraan, listrik ke rumah-rumah, dan energi ke pabrik-pabrik. Kita tidak hanya kehilangan kilang, kata kepala perusahaan minyak nasional. Suaranya getir. Kita kehilangan kemandirian energi kita. Kita kehilangan kemampuan untuk menggerakkan negara ini sendiri. Emosi yang menyelimuti tenda darurat itu adalah campuran antara keterkejutan yang mendalam dan keputusasaan yang tak terlukiskan. Mereka telah menyiapkan diri untuk berbagai skenario, tetapi skala kerusakan ini melampaui perkiraan terburuk sekalipun. Ini adalah pukulan yang disengaja dirancang untuk melumpuhkan, dan targetnya sangat presisi di luar tenda. Suara helikopter mulai terdengar, membawa para pejabat tinggi pemerintah dan militer untuk meninjau lokasi. Perdana Menteri Netanyahu, dengan wajah muram, berdiri di tengah puing-puing, menatap pemandangan mengerikan di depannya. Kamera-kamera berita dari seluruh dunia mengabadikan momen ini, menyebarkan gambar kehancuran ke setiap sudut planet. Gambar-gambar itu adalah bukti bisu dari sebuah serangan balasan yang sangat menyakitkan. Para ahli mulai menganalisis puing-puing, mencari tahu jenis senjata yang digunakan, dan mempelajari pola ledakan. Mereka menemukan bakti-bakti yang menunjukkan penggunaan rudal presisi tinggi dirancang untuk menyebabkan kerusakan maksimal pada titik-titik krusial. Ini bukan serangan acak, melainkan sebuah operasi yang direncanakan dengan cermat untuk melumpuhkan masyarakat. Yang awalnya hanya merasakan kepanikan, kini mulai memahami skala bencana ini. Berita di televisi mulai merinci betapa pentingnya kilang Haifa, menjelaskan dampaknya pada setiap aspek kehidupan. Kilang ini memproses lebih dari 60% kebutuhan bahan bakar kita. Jelas seorang pakar energi di televisi nasional, dan proses rekonstruksi akan memakan waktu bertahun-tahun. Bahkan jika kita memiliki sumber daya dan teknologinya, kata bertahun-tahun bergaung di benak banyak orang, memicu gelombang kekhawatiran baru. Ini bukan masalah yang akan selesai dalam beberapa hari atau minggu. Ini adalah krisis jangka panjang yang akan mengubah lanskap ekonomi dan sosial negara. Para pekerja kilang, yang jumlahnya ribuan, kini berdiri terpaku, menatap tempat kerja mereka yang hancur. Mata pencaharian mereka lenyap dalam semalam. Kebingungan dan ketidakpastian membanjiri mereka bagaikan gelombang pasang. Apa yang akan mereka lakukan sekarang? Bagaimana mereka akan menghidupi keluarga? Suara gemuruh api yang mereda digantikan oleh suara bulldozer dan alat berat yang mulai bekerja, membersihkan puing-puing. Sebuah tugas yang monumental, sebuah awal yang menyakitkan. Langit di atas Haifa masih diselimuti mendung asap, dan di bawahnya, sebuah bangsa mulai merasakan beban penuh dari serangan ini. Mereka tahu, kerusakan pada kilang minyak Haifa bukan hanya kehancuran fisik, melainkan pukulan telak pada martabat, keamanan, dan masa depan mereka. Keputusasaan mulai merayap, menjanjikan hari-hari yang lebih gelap di depan. Pagi setelah serangan ke kilang minyak Haifa, udara di seluruh Israel terasa lebih berat. Bukan hanya di Haifa yang diselimuti asap sisa kebakaran, tetapi di setiap kota, setiap desa, di setiap hati. Berita tentang kerusakan parah pada jantung industri negara itu telah menyebar seperti api liar. Orang-orang bangun tidur dengan perasaan gelisah yang mencekam. Biasanya,
Rutinitas pagi diisi dengan secangkir kopi hangat dan berita ringan, namun kini yang terpampang di setiap layar adalah gumbar-gembar kehancuran dan analisis-analisis surum tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Di Tel Aviv, pusat keuangan yang biasanya berdenyut energik, jalanan tampak sedikit lebih sepi. Banyak yang ragu untuk bepergian, khawatir akan potensi serangan susulan, atau sekadar mencoba menghemat bahan bakar. Di stasiun bahan bakar pas di pinggir kota, antrean panjang sudah terbentuk bahkan sebelum matahari benar-benar naik. Taksi, kurir, dan warga biasa mengular, mencoba mengisi penuh tangki kendaraan mereka. Kekhawatiran akan kelangkaan dan kenaikan harga adalah nyata dan segera. Saya sudah mengantre sejak subuh, keluh Afi. Seorang pengemudi taksi paruh baya, mengusap peluhnya. Biasanya, saya bisa dapat 3-4 penumpang dalam 1 jam. Sekarang, 1 saja sudah syukur. Kalau harga bensin naik lagi, bagaimana saya bisa menafkahi keluarga? Suaranya penuh keputusasaan. Dan benar saja, kekhawatiran itu bukan tanpa dasar. Sebelum tengah hari, pengumuman resmi datang, bukan dari pemerintah, melainkan dari parusihan-parusihan minyak swasta dan distributor. Harga bahan bakar melonjak tajam, rata-rata naik hingga 30% dalam semalam. Keputusan ini, yang didorong oleh kepanikan pasar dan ketidakpastian pasokan, langsung memicu gelombang kejutan di seluruh negeri. Telepon-telepon berdering. Pesan berantai menyebar, mengabarkan kenaikan harga yang tak terhindarkan. Dampak langsung terasa. Biaya transportasi umum, seperti bus dan kereta api, juga ikut merangkak naik, meskipun tidak setajam harga bahan bakar pribadi. Bagi banyak warga Israel yang mengandalkan angkutan umum untuk bekerja atau sekolah, ini berarti pengeluaran bulanan mereka tiba-tiba membengkak. Mahasiswa yang biasanya naik bus, kini mempertimbangkan untuk berjalan kaki. Meski jaraknya jauh, demi menghemat, di pasar-pasar tradisional, para pedagang mulai menghitung ulang biaya. Bagaimana saya bisa membawa sayuran dari pertanian ke pasar kalau harga solar naik begini? Tanya seorang pedagang sayur di Mahane Yehuda Market, Yerusalem. Tangannya menunjuk ke arah truk pengangkut yang terparkir. Pasti harga sayur dan buah juga akan naik. Rakyat kecil yang akan menanggung bebannya. Suasana di pasar, yang biasanya riuh dengan tawar-menawar, kini diwarnai dengan bisikan kecemasan tentang harga-harga yang akan melambung. Pemerintah, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Netanyahu, segera mengeluarkan pernyataan untuk mencoba meredakan kekhawatiran publik. Kami memahami kekhawatiran rakyat, kata juru bicara pemerintah dalam konferensi pers yang disiarkan langsung. Situasi ini memang menantang, tetapi kami memiliki cadangan strategis yang cukup untuk beberapa waktu ke depan. Tim ahli kami sedang bekerja keras untuk mencari solusi jangka pendek dan panjang. Tidak perlu panik, pasokan akan tetap terjamin. Pernyataan itu yang dimaksudkan untuk menenangkan justru menimbulkan keraguan. Kata beberapa waktu ke depan terdengar samar dan tidak meyakinkan. Cadangan strategis memang ada, tetapi berapa lama itu akan bertahan? Dan bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi? Di media sosial, komentar-komentar skeptis membanjiri lini massa. Janji kosong, tulis seseorang. Mereka selalu bilang kita aman. Tapi lihat apa yang terjadi di Haifa, timpal yang lain. Kepercayaan publik yang sudah sedikit terkikis oleh ketegangan. Geopolitik kini semakin runtuh. Di kantor-kantor perusahaan logistik, manajer-manajer sibuk mengadakan rapat darurat. Rute pengiriman harus diubah, jadwal dikurangi, dan biaya tambahan terpaksa dibebankan kepada pelanggan. Sebuah perusahaan distribusi makanan, Nutrifoods, terpaksa menaikkan harga produknya sebesar 10%, untuk menutupi biaya transportasi yang melambung. Ini hanyalah permulaan. Efek domino dari kenaikan harga bahan bakar mulai terasa di setiap sektor, dari makanan hingga barang elektronik, dari konstruksi hingga pariwisata. Ini baru permulaan, kata Dr. Elara Cohen, seorang ekonom senior dari Universitas Tel Aviv, dalam sebuah wawancara televisi. Kerusakan pada kilang Haifa adalah pukulan telak yang akan memengaruhi setiap aspek perekonomian kita. Kenaikan harga bahan bakar hanyalah gejala pertama dari krisis yang jauh lebih besar. Kita akan melihat inflasi merajalela, daya beli menurun, dan pertumbuhan ekonomi melambat. Pemerintah harus bertindak cepat dan transparan. Kata-kata Dr. Cohen, meskipun realistis, menambah lapisan kecemasan di masyarakat. Mereka yang selama ini hidup dalam kenyamanan relatif, tiba-tiba dihadapkan pada realitas ekonomi yang suram. Orang tua mulai khawatir tentang masa depan pekerjaan anak-anak mereka. Pasangan muda yang merencanakan pembelian rumah, kini harus menunda impian mereka. Tabungan menipis,
dan ketidakpastian mendominasi. Malam itu, di seluruh negeri, banyak keluarga berkumpul di ruang tamu, menonton berita, atau sekadar berbincang tentang situasi yang terjadi. Suasana percakapan tidak lagi tentang rencana liburan atau acara keluarga, melainkan tentang bagaimana cara menghemat, bagaimana menghadapi kenaikan harga yang tak terkendali. Lampu-lampu kota yang biasanya bersinar terang, kini terasa sedikit redup, seolah mencerminkan semangat yang mulai padam. Masyarakat Israel, yang dikenal akan ketangguhannya, mulai merasakan beban yang luar biasa. Firasat buruk yang sebelumnya hanya terasa di Haifa, kini menyebar dan mengakar di setiap sudut negeri. Sebuah riak yang terus membesar, mengancam untuk menelan segalanya, kenaikan harga bahan bakar, dan ancaman kelangkaan yang menyusul kehancuran. Kilang minyak Haifa mulai meresap jauh ke dalam serat kehidupan sehari-hari di Israel. Bukan lagi sekadar berita utama di televisi, atau diskusi panas di media sosial. Ini adalah realitas pahit yang harus dihadapi setiap pagi. Jam waker berdering. Dan yang pertama terlintas di benak banyak orang, bukanlah rutinitas biasa, melainkan pertanyaan, bagaimana saya akan sampai ke sana hari ini? Berapa banyak uang yang akan saya habiskan? Eli Cohen, seorang arsitek muda dari Rishon LeZion, merasakan beban ini dengan sangat nyata. Proyek konstruksi tempat ia bekerja terletak di Hadera, jarak yang biasanya ditempuh dalam 40 menit perjalanan menggunakan mobil. Namun kini, dengan harga bensin yang melonjak 30%, biaya perjalanan hariannya membengkak hampir 2 kali lipat. Saya dulu menghabiskan sekitar 20 shikal sehari untuk bensin, keluhnya kepada istrinya saat sarapan, suaranya dipenuhi frustrasi. Sekarang, bisa 40 atau lebih. Itu hampir 800 shikal tambahan per bulan. Gaji saya naik, tapi pengeluaran saya melonjak. Ele terpaksa mengubah kebiasaan. Ia mulai berangkat lebih awal untuk menghindari kemacetan dan menghemat bahan bakar. Terkadang, ia mencoba menggunakan transportasi umum. Tetapi rute yang berbelit-belit dan waktu tempuh yang lebih lama membuatnya sering terlambat. Teman-teman dan koleganya juga merasakan hal yang sama. Diskusi makan siang tidak lagi tentang proyek terbaru, melainkan tentang bagaimana mencari cara untuk nebeng atau berbagi kendaraan, atau bahkan bagaimana cara membeli sepeda listrik bekas. Roda-roda transportasi pribadi mulai melambat, tidak hanya di jalanan yang padat, tetapi juga dalam keputusan sehari-hari setiap individu. Dampak pada sektor manufaktur tidak kalah parah. Pabrik-pabrik yang mengandalkan diesel untuk generator, mereka atau gas untuk mesin-mesin berat mulai merasakan tekanan yang mencekik. Di kawasan industri Beersheba, sebuah pabrik tekstil yang mempekerjakan ratusan orang, terpaksa mengurangi jam operasional mereka. Mesin-mesin yang bising dan berputar tanpa henti kini sering kali terdiam, hanya mengeluarkan suara dengungan pelan saat istirahat paksa. Biaya produksi kami melonjak drastis, jelas manajer pabrik, Shmuel Levy, dengan wajah kuyu. Harga energi adalah komponen terbesar kami setelah gaji karyawan. Kalau kami terus berproduksi dengan biaya seperti ini, kami akan merugi. Kami harus mengurangi produksi. Itu artinya mengurangi jam kerja karyawan, atau bahkan PHK. Kata PHK menggantung di udara. Sebuah ancaman yang nyata dan menakutkan bagi banyak keluarga. Para pekerja yang selama ini merasa aman dengan pekerjaan tetap mereka, kini mulai khawatir. Bisikan tentang pemotongan gaji dan PHK mulai menyebar. Di antara mereka, menciptakan kecemasan yang baru, bisnis kecil, tulang punggung perekonomian lokal, adalah yang paling rentan. Pemilik restoran melihat penurunan jumlah pelanggan, karena orang-orang memangkas pengeluaran non-esensial. Toko-toko kelontong kecil kesulitan mendapatkan pasokan, karena biaya pengiriman yang mahal. Miriam, seorang pemilik toko roti kecil di netanya, dulunya bangga dengan roti calah dan kue-kue manisnya yang selalu segar. Kini, ia harus menaikkan harga produknya karena biaya tepung, gula, dan yang paling penting, biaya listrik untuk ovennya telah meroket. Pelanggan mengeluh, katanya dengan mata berkaca-kaca. Tapi saya tidak punya pilihan. Kalau saya tidak menaikkan harga, saya tidak bisa membeli bahan baku. Saya sudah memecat 2 asisten saya minggu lalu. Kalau begini terus saya tidak tahu apakah saya bisa bertahan. Senyum ramah yang selalu terpancar dari wajahnya kini digantikan oleh garis-garis kekhawatiran. Pemerintah memang mencoba intervensi. Subsidi sementara untuk bahan bakar diumumkan, tetapi jumlahnya tidak cukup untuk menutupi kenaikan harga yang masif. Skema bantuan untuk usaha kecil diluncurkan, tetapi prosesnya rumit dan birokratis, membuat banyak pemilik usaha kesulitan mengaksesnya. Rakyat merasakan bahwa bantuan yang datang terlalu sedikit, terlalu lambat,
dan tidak menyentuh akar masalah. Kehidupan sosial juga terpengaruh. Orang-orang mulai membatasi perjalanan rekreasi mereka. Liburan akhir pekan ke Laut Mati atau Galilea, yang dulunya adalah tradisi bagi banyak keluarga, kini menjadi kemewahan yang tak terjangkau. Anak-anak yang biasanya pergi ke klub olahraga atau les tambahan, kini harus mengurangi aktivitas tersebut karena biaya transportasi yang membebani orang tua mereka. Malam-malam di kota yang dulunya semarak dengan keramaian, kini terasa sedikit lebih sunyi karena orang-orang memilih untuk tinggal di rumah demi menghemat pengeluaran di rumah-rumah tangga. Anggaran keluarga diperketat, setiap shikal harus dipertimbangkan matang-matang. Ibu rumah tangga menjadi lebih kreatif dalam mengelola makanan, memanfaatkan setiap sisa, dan mencari resep hemat. Diskusi di meja makan seringkali beralih ke strategi penghematan. Bagaimana mengurangi penggunaan listrik, kapan waktu yang tepat untuk mencuci pakaian agar hemat energi, atau bagaimana cara memperbaiki barang rusak sendiri daripada membeli yang baru. Keceriaan yang dulu ada, kini sering tertutup oleh awan kecemasan. Financial pergeseran roda kehidupan sehari-hari ini menciptakan gelombang frustrasi yang lebih dalam. Masyarakat mulai merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tak berujung. Mereka telah bekerja keras sepanjang hidup mereka, membangun kemakmuran dan keamanan hanya untuk melihatnya terkikis oleh sebuah insiden tunggal. Emosi yang paling dominan di antara mereka adalah rasa tidak berdaya. Mereka adalah korban dari sebuah peristiwa yang berada di luar kendali mereka, dan mereka harus menanggung konsekuensinya tanpa tahu kapan penderitaan ini akan berakhir. Setelah harga bahan bakar melonjak dan roda ekonomi mulai seret, masalah lain yang lebih gelap mulai merayap ke dalam kehidupan warga Israel. Pemadaman listrik yang rutin. Awalnya, itu hanya terjadi sporadis, mungkin di 1 atau 2 lingkungan selama beberapa jam. Pemerintah mengklaim itu adalah masalah teknis minor atau upaya untuk menghemat energi setelah serangan. Namun, dalam hitungan minggu, pemadaman itu menjadi semakin sering, lebih lama, dan lebih meluas. Menyelimuti kota-kota dan desa-desa dalam kegelapan yang pekat. Di apartemen Sarah di Haifa, pemadaman listrik menjadi rutinitas yang menyebalkan. Setiap malam, sekitar pukul 7, tepat saat ia bersiap makan malam bersama Lea, listrik akan padam tanpa peringatan. Lampu tiba-tiba mati, lemari es berdengung pelan sebelum hening, dan televisi menjadi layar hitam. Lea, yang awalnya takut pada kegelapan, kini terbiasa dengan ritual ini. Ia akan mengambil lilin dan senter, sementara Sarah dengan cekatan menyalakan kompor gas untuk memasak seadanya. "Mama, kenapa listriknya mati lagi?" tanya Lea suatu malam. Wajahnya diterangi cahaya lilin yang berkedip-kedip, menciptakan bayangan menari di dinding. "Kita harus menghemat energi, sayang," jawab Sarah, berusaha tetap tenang. Namun, di dalam hatinya, ia merasa lelah. Makan malam yang seharusnya menjadi waktu santai, kini menjadi perjuangan di tengah kegelapan dan panas. Tanpa pendingin ruangan, apartemen terasa pengap dan nyamuk mulai berdatangan. Tidur pun menjadi sulit, diselingi keringat dan dengungan. Nyamuk, dampak pada bisnis, lebih menghancurkan. Toko-toko terpaksa tutup lebih awal, kehilangan pendapatan krusial di malam hari. Restoran berjuang untuk menjaga bahan makanan tetap segar tanpa lemari es, memaksa mereka membuang persediaan yang membusuk. Di sebuah supermarket besar di Beersheba, Amir, sang manajer, menghela napas panjang setiap kali listrik padam. Mereka hanya bisa bertahan beberapa jam, dan bahan bakar untuk generator itu kini sangat mahal dan sulit didapatkan. "Kerugian kami sangat besar," keluh Amir kepada stafnya. "Kita harus membuang daging, susu, dan sayuran yang mudah busuk." Pembeli juga tidak mau berbelanja dalam kegelapan. Mereka takut troli mereka menabrak sesuatu, atau yang lebih parah, kejahatan bisa terjadi. Rasa frustrasi tergambar jelas di wajahnya. Pemadaman listrik juga mengganggu produktivitas di kantor dan pabrik. Kantor-kantor harus menghentikan pekerjaan. Komputasi mengandalkan dokumen manual yang jauh lebih lambat. Di pabrik-pabrik mesin-mesin berhenti beroperasi, menyebabkan kerugian besar dalam produksi dan jam kerja. Sebuah pabrik perakitan elektronik di kawasan industri dekat Lod, yang biasanya beroperasi 3 shift, kini hanya bisa beroperasi 1 shift. Bahkan, itu pun sering terinterupsi. Pekerja terpaksa pulang lebih awal, atau duduk menganggur, tanpa bayaran. "Bagaimana kami bisa bersaing jika kami tidak bisa memproduksi?" tanya Evie, seorang mandor pabrik, kepada rekan kerjanya. "Pesanan menumpuk, tetapi kami tidak bisa menyelesaikannya. Ini bukan hanya tentang pendapatan pabrik, ini tentang ratusan keluarga yang bergantung pada upah harian mereka." Kata-kata itu diucapkan dengan nada putus asa. Kehidupan masyarakat secara keseluruhan mulai merasakan dampaknya. Lampu lalu lintas sering mati,
menyebabkan kekacauan dan kecelakaan di persimpangan. Sistem komunikasi kadang-kadang terganggu, membuat orang kesulitan menghubungi keluarga atau mendapatkan informasi. Lift di gudang-gudang tinggi sering macet, menjebak penghuni di antara lantai. Sekolah-sekolah terpaksa membatalkan kelas atau mempersingkat jam belajar karena kurangnya penerangan dan pendingin udara pada malam hari. Kota-kota yang dulunya gemerlap oleh cahaya, kini diselimuti kegelapan yang mencekam. Hanya beberapa bangunan vital seperti rumah sakit atau markas militer yang masih menyala, mengandalkan generator cadangan. Kontras ini semakin menonjolkan krisis energi yang parah. Suasana di jalanan menjadi lebih sepi dan tegang. Rasa tidak aman mulai tumbuh, terutama bagi wanita dan anak-anak yang terpaksa berjalan di kegelapan. Pemerintah mencoba menjelaskan situasi ini kepada publik. Menteri Energi mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa beban pada jaringan listrik sangat tinggi dan bahwa pemadaman bergilir adalah langkah yang perlu untuk mencegah kolaps total. Mereka menekankan bahwa infrastruktur energi memang rusak parah setelah serangan pada kilang Haifa dan proses perbaikan membutuhkan waktu yang panjang. Namun, penjelasan ini tidak cukup untuk meredakan kemarahan dan frustrasi publik. Mereka tidak siap, teriak seorang warga dalam sebuah program talk show radio. Mereka tahu kilang itu penting. Mengapa tidak ada rencana darurat yang lebih baik? Setiap hari gelap gulita, anak-anak saya tidak bisa belajar. Makanan kami busuk. Ini bukan cara hidup di negara maju. Ketidakpuasan publik semakin memuncak. Pemadaman listrik menjadi simbol nyata dari kegagalan pemerintah dalam mengelola krisis. Rakyat merasa bahwa kehidupan mereka semakin sulit, dan janji-janji kemudahan hidup yang selama ini mereka rasakan kini hanyalah kenangan. Setiap kali lampu padam, desahan kolektif terdengar dari rumah-rumah, dan kemarahan mereka semakin membara. Mereka lelah, mereka marah, dan mereka mulai menuntut perubahan. Kegelapan yang merayap itu bukan hanya fisik, melainkan juga mental dan emosional, menyelimuti seluruh bangsa dalam bayangan ketidakpastian dan keputusasaan, penerangan kota yang meredup, antrean panjang di SPBU, dan kantong yang semakin menipis. Semua itu bagai memicu gunung berapi yang selama ini tertidur di dalam diri masyarakat Israel. Ketidakpuasan yang tadinya hanya bisikan pelan di antara teman-teman, kini mulai berubah menjadi raungan yang tak bisa diabaikan. Jalanan, yang dulunya ramai oleh aktivitas ekonomi, perlahan mulai dipenuhi oleh orang-orang yang marah, frustrasi, dan menuntut kejelasan. Di Yerusalem, di depan gedung Knesset, sekelompok kecil mahasiswa dan aktivis lingkungan memulai protes. Awalnya jumlah mereka hanya puluhan, membawa spandek-spandek sederhana, bertuliskan, "Cukup sudah," atau "Listrik untuk rakyat, bukan untuk janji kosong." Namun, seiring berjalannya hari, jumlah mereka bertambah. Ibu-ibu rumah tangga yang putus asa karena harga makanan yang melambung, pekerja pabrik yang dirumahkan, dan pengemudi taksi yang bangkrut. Semuanya bergabung. Mereka berdiri berdampingan, menyuarakan kekecewaan mereka. Kita membayar pajak, kita bekerja keras. Mengapa kita harus hidup dalam kegelapan dan kemiskinan? Teriak seorang pria paruh baya dengan suara serak. Suaranya diperkuat oleh megafon tua yang reot. Media sosial menjadi medan perang baru. Togger seperti Israel dalam kegelapan dan pemerintah gagal menjadi trending topik setiap hari. Orang-orang membagikan foto-foto lemari es mereka yang kosong. Anak-anak mereka belajar di bawah cahaya senter, atau tagihan listrik mereka yang absurd. Komentar-komentar pedas, meme-meme satir, dan seruan untuk berunjuk rasa membanjiri lini masa. Mereka beleng, kita tangguh, tulis seorang pengguna Twitter, tapi tangguh saja tidak cukup kalau perut lapar dan rumah gelap. Atmosphere digital terasa memanas, mencerminkan kemarahan kolektif yang tak terbendung. Pemerintah mencoba mengendalikan narasi. Juru bicara rutin tampil di televisi, menekankan bahwa situasi ini adalah akibat dari serangan musuh dan meminta persatuan nasional. Di masa sulit ini, mereka berjanji akan melakukan yang terbaik, bahwa tim ahli bekerja siang malam, dan bahwa bantuan internasional sedang diupayakan. Namun, kata-kata mereka terasa hampa. Rakyat merasa bahwa pemerintah hanya melempar tanggung jawab, tidak menggokui kesalahan dalam perencanaan atau kesiapan. Mereka selalu menyalahkan pihak luar, teriak seorang wanita paruh baya dalam sebuah acara debat televisi yang sengit. Lalu, untuk apa kita punya pemerintah? Untuk apa kita membayar mereka? Untuk apa kita memilih mereka? Untuk apa mereka ada kalau mereka tidak bisa melindungi rakyat dari penderitaan seperti ini? Tangannya mengepal, matanya memancarkan kemarahan. Yang mendalam kesenjangan antara kelas sosial mulai terlihat lebih jelas. Mereka yang mampu membeli generator besar
atau memiliki panel surya di atap rumah mereka masih bisa menikmati listrik, sementara jutaan orang lainnya terpaksa hidup dalam kegelapan. Kesenjangan ini memicu rasa tidak adil yang semakin memperparah ketidakpuasan. Ini bukan lagi tentang perang melawan musuh luar, kata seorang aktivis sosial di Tel Aviv. Ini tentang perang melawan ketidakadilan di dalam negeri kita sendiri. Protes tidak hanya terjadi di kota-kota besar. Di kota-kota kecil seperti Sderot dan Beit Shean, masyarakat yang merasa terpinggirkan dan sering diabaikan juga mulai turun ke jalan. Mereka merasa bahwa penderitaan mereka tidak terdengar, bahwa pemerintah hanya berfokus pada pusat-pusat metropolitan. Spanduk-spanduk baru mulai muncul, menuntut perhatian terhadap daerah-daerah pinggiran. Kami juga Israel, demikian tertulis di salah satu spanduk sederhana di sebuah kota gurun. Beberapa organisasi non-pemerintah dan serikat pekerja mulai bersuara lantang, menuntut penjelasan dan tindakan konkret dari pemerintah. Mereka mengorganisir pertemuan-pertemuan publik, mengumpulkan tanda tangan untuk petisi, dan memberikan bantuan darurat kepada keluarga-keluarga yang paling terdampak. Gerakan-gerakan akar rumput ini menunjukkan betapa dalamnya akar ketidakpuasan yang sudah menjalar di seluruh lapisan masyarakat. Tekanan pada Perdana Menteri Netanyahu dan kabinetnya meningkat tajam. Media oposisi menuntut pertanggungjawaban, menyerukan mosi tidak percaya, dan mempertanyakan kemampuan kepemimpinan Netanyahu di tengah krisis yang tak kunjung usai. Jajak pendapat publik menunjukkan penurunan drastis dalam tingkat dukungan terhadap pemerintah. Para menteri mulai saling menyalahkan, menciptakan keretakan di dalam koalisi yang berkuasa. Rasa lelah dan putus asa mulai terlihat jelas di wajah-wajah rakyat. Ketahanan yang selama ini menjadi ciri khas mereka, kini mulai menunjukkan batasnya. Mereka adalah orang-orang yang telah melewati banyak krisis. Namun krisis ini terasa berbeda. Ini adalah krisis yang menyerang langsung denyut nadi kehidupan. Sehari-hari mereka melumpuhkan bukan hanya ekonomi, tetapi juga semangat. Bisikan ketidakpuasan kini telah tumbuh menjadi raungan yang tidak bisa lagi diabaikan. Sebuah suara kolektif yang menuntut perubahan. Sebuah suara yang mencerminkan kemarahan dan kekecewaan yang mendalam dari sebuah bangsa yang merasa terabaikan dan teraniaya. Di tengah hiruk-pikuk, protes dan keluhan yang memuncak, pertanyaan mendasar terus muncul. Mengapa kerusakan pada satu fasilitas bisa menyebabkan kerugian sedahsyat ini? Mengapa kilang minyak Haifa begitu krusial, hingga kehancurannya sanggup mengguncang seluruh sendi kehidupan sebuah bangsa? Untuk memahami ini, perlu menilik ke belakang, jauh sebelum asap membumbung tinggi di atas teluk kilang minyak Haifa, atau yang lebih dikenal secara historis sebagai Batei Zikuk Naft Haifa, bukanlah sekadar pabrik minyak biasa. Pembangunannya dimulai pada pertengahan tahun 1930-an oleh Anglo-Persian Oil Company, sekarang BP, sebagai bagian dari proyek pipa Kirkuk Haifa yang ambisius. Tujuannya adalah memproses minyak mentah yang melimpah dari ladang minyak di Irak dan menyalurkannya ke pasar Eropa melalui Laut Mediterania. Sejak awal, posisinya di pesisir utara Israel menjadikannya lokasi yang strategis, sebuah gerbang energi vital bagi kawasan. Ketika negara Israel didirikan pada tahun 1948, kilang ini menjadi aset nasional yang tak ternilai. Selama puluhan tahun, ia terus berkembang, diperbarui dengan teknologi canggih, dan kapasitasnya diperluas. Sebelum serangan, kilang ini mampu mengolah lebih dari 9 juta ton minyak mentah per tahun, atau sekitar 200.000 barel per hari. Angka ini mungkin terdengar abstrak, tetapi implikasinya sangat nyata. Haifa memproduksi sekitar 70 hingga 80% dari seluruh kebutuhan bahan bakar Israel. Bayangkan sebuah tubuh yang 10 jari tangannya digerakkan oleh hanya 2 pembuluh darah utama. Haifa adalah salah satu dari pembuluh darah itu. Kilang Haifa bukan hanya penyedia bensin untuk mobil Anda. Jelas Profesor Dov Weiss, seorang pakar sejarah industri dan energi dari Universitas Ben Gurion, dalam sebuah wawancara televisi lama yang kini diputar ulang di berbagai saluran berita. Ia memproduksi diesel untuk truk pengangkut makanan dan bus sekolah. Aftur untuk pesawat yang menjaga jalur udara kami tetap terbuka. Aspal untuk membangun jalan-jalan yang menghubungkan kota, dan berbagai produk petrokimia yang menjadi bahan baku industri plastik, farmasi, dan pertanian. Ini adalah jantung yang memompa darah ke seluruh organ ekonomi Israel. Artinya, ketika kilang ini lumpuh, bukan hanya stasiun pengisian bahan bakar yang terdampak, rantai pasok pangan terganggu, karena truk
tidak bisa beroperasi. Penerbangan domestik dan internasional terancam. Pembangunan infrastruktur terhenti. Pabrik-pabrik yang bergantung pada bahan baku petrokimia tidak bisa berproduksi. Rumah sakit yang membutuhkan diesel untuk generator cadangan mereka saat pemadaman listrik menghadapi krisis. Bahkan pertanian yang membutuhkan pupuk dan pestisida berbasis minyak bumi terancam. Ini adalah efek domino yang mengerikan. Sebuah kerugian yang jauh melampaui angka 3 miliar dolar yang diperkirakan. Kilang ini juga merupakan fasilitas dengan keamanan tingkat tinggi, dijaga ketat selama puluhan tahun karena posisinya yang sangat penting. Para perencana militer telah lama menyadari kerentanannya dan telah merumuskan berbagai skenario perlindungan. Namun, serangan kali ini, dengan presisi dan skala yang tak terduga, berhasil menembus pertahanan tersebut. Ini menunjukkan bahwa serangan itu bukan hanya tentang menghancurkan sebuah bangunan, tetapi tentang melumpuhkan sebuah sistem, sebuah negara. Bagi Perdana Menteri Netanyahu dan pemerintahannya, kerusakan Haifa adalah sebuah momok. Fasilitas ini terlalu besar, terlalu vital, dan terlalu kompleks untuk bisa diganti dalam waktu singkat. Proses rekonstruksi bukan hanya membutuhkan biaya miliaran dolar lagi, tetapi juga waktu bertahun-tahun, bahkan dengan bantuan teknologi dan keahlian internasional. Selama masa itu, Israel akan sangat bergantung pada impor energi, menjadikannya rentan terhadap gejolak harga pasar global dan tekanan geopolitik di masa lalu. Pemerintah pernah membahas diversifikasi sumber energi, membangun kilang-kilang kecil lainnya, atau meningkatkan kapasitas penyimpanan strategis. Namun, proyek-proyek ini seringkali terhenti karena berbagai alasan biaya yang besar, prioritas politik lainnya, atau keyakinan bahwa kilang Haifa sudah cukup aman. Kini, kegagalan perencanaan itu terbayar mahal. Ini bukan hanya kerugian ekonomi, kata seorang analis politik di televisi, suaranya parau. Ini adalah pukulan psikologis yang mendalam. Kilang Haifa adalah simbol kemandirian dan kekuatan industri kita. Kehancurannya mengirimkan pesan yang jelas bahwa kita rentan, bahwa musuh kita memiliki kemampuan untuk menyerang pusat-pusat vital kita, dan bahwa kita harus membayar harga yang sangat mahal atas setiap tindakan kita. Rakyat yang awalnya hanya merasakan efek di kantong dan rumah mereka, kini mulai memahami skala strategis dari bencana ini. Mereka melihat tayangan video tentang kilang Haifa sebelum dan sesudah serangan. Perbedaan itu mencolok. Sebuah kemegahan. Industri berubah menjadi puing-puing berasap. Realisasi ini menambah lapisan baru pada kemarahan dan kekecewaan mereka. Mereka tidak hanya marah karena kesulitan yang mereka alami, tetapi juga karena simbol kebanggaan dan keamanan nasional mereka telah dihancurkan begitu rupa. Pentingnya kilang minyak Haifa sebagai fasilitas infrastruktur kritis kini ditekankan dengan cara yang paling menyakitkan. Ia adalah cerminan dari tantangan besar yang dihadapi pemerintah Netanyahu dalam mengelola dampak dari peristiwa ini. Sebuah bangsa yang bergantung pada satu titik lemah yang kini telah hancur. Sebuah bangsa yang kini harus berjuang dalam kegelapan, merenungkan kesalahan masa lalu, dan menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Di balik pintu-pintu tebal kantor Perdana Menteri di Yerusalem, tekanan terasa sangat menyesakkan, jauh lebih pekat daripada asap yang masih membayangi Haifa. Benjamin Netanyahu, seorang pemimpin yang dikenal karena ketangguhan politik dan kemampuan negosiasinya, kini terlihat tegang. Garis-garis kelelahan tampak jelas di wajahnya. Mata yang biasanya tajam, kini sedikit meredup. Ia duduk di kepala meja oval, dikelilingi oleh para menteri kabinet keamanannya. Setiap wajah mencerminkan beban krisis yang mereka hadapi. Ruangan rapat itu dipenuhi bisikan-bisikan tegang. Setiap data yang masuk, setiap laporan dari lapangan, seolah menambah berat di pundak mereka. Menteri Keuangan berbicara tentang proyeksi ekonomi yang suram, inflasi yang melambung, angka pengangguran yang melonjak, dan merosotnya investasi asing. Menteri Energi mengakui keterbatasan pasokan dan kesulitan mencari alternatif yang cepat dan memadai. Sementara itu, Kepala Staf Militer menyampaikan ancaman keamanan yang terus meningkat di perbatasan, memanfaatkan kekacauan internal Israel. Kita tidak bisa terus seperti ini, kata Menteri Pertahanan, Avi Gabbay, suaranya tercekat. Masyarakat semakin marah. Kita melihat protes di jalanan setiap hari. Media sosial meledak dengan kemarahan. Rakyat kita lelah hidup dalam kegelapan dan ketidakpastian. Kita perlu solusi, dan kita perlu sekarang. Netanyahu menghela napas panjang. Ia tahu betul tekanan itu. Setiap hari, ia diserang oleh media oposisi, dituduh lamban, tidak kompeten, dan gagal melindungi rakyat. Partainya sendiri, yang biasanya solid, mulai menunjukkan keretakan. Beberapa anggota kabinet mulai menyuarakan ketidaksetujuan secara terbuka,
mempertanyakan strategi pemerintah, koalisi yang berkuasa, yang dulunya tampak kokoh, kini terancam bubar. Solusi apa, Afi? Tanya Netanyahu. Suaranya tenang namun penuh otoritas yang tak tergoyahkan. Meskipun ada nada kelelahan, apakah kita punya cadangan minyak yang cukup untuk setahun penuh? Apakah ada negara yang bersedia mengirimkan energi dengan harga yang kita mampu dalam situasi seperti ini? Apakah kita bisa membangun kembali kilang itu dalam semalam? Ia memandang satu persatu wajah di sekelilingnya, menantang mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak memiliki jawaban mudah. Debat internal pun pecah. Beberapa menteri berpendapat bahwa pemerintah harus segera mencari bantuan internasional, bahkan jika itu berarti harus berkompromi secara politik. Yang lain bersikeras pada pendekatan yang lebih nasionalistik, menegaskan bahwa Israel harus mandiri dan tidak boleh menunjukkan kelemahan di hadapan dunia. Ada usulan untuk menaikkan pajak lebih tinggi lagi, memangkas anggaran layanan publik, atau bahkan mencetak uang. Semua opsi yang akan memicu lebih banyak kemarahan publik. Dilema moral dan politik yang dihadapi Netanyahu sangatlah berat. Di satu sisi, ia adalah pemimpin negara yang harus memastikan keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Ia bertanggung jawab atas keputusan yang mengarah pada tindakan agresif terhadap Iran, yang pada akhirnya memicu serangan balasan ini. Di sisi lain, ia juga seorang politisi yang harus menjaga kekuasaan, mengelola koalisi yang rapuh, dan menanggapi tekanan dari berbagai pihak. Setiap keputusan yang ia ambil kini akan diperiksa secara mikroskopis oleh publik yang frustrasi. Salah satu usulan yang paling kontroversial adalah untuk meminta pinjaman darurat skala besar dari lembaga keuangan internasional atau negara-negara sekutu. Para ekonom pemerintah memperingatkan bahwa hal ini akan meningkatkan utang nasional secara drastis dan mungkin datang dengan syarat-syarat yang membatasi kedaulatan ekonomi Israel. Namun, tanpa dana itu, upaya rekonstruksi kilang dan stabilisasi ekonomi akan sangat terhambat. Kita tidak bisa mengorbankan masa depan finansial negara demi solusi jangka pendek. Tegas Menteri Keuangan menentang usulan tersebut. Tapi kita tidak punya masa depan finansial jika rakyat kita mati kelaparan dalam kegelapan. Balas seorang Menteri Junior, suaranya meninggi. Ketegangan di ruangan itu kian memuncak. Netanyahu mendengarkan, mencatat, dan sesekali mengajukan pertanyaan tajam. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan yang tidak populer. Keputusan yang akan membuat sebagian orang marah. Tetapi ia harus memilih jalur yang menurutnya paling tidak merugikan dalam jangka panjang. Ia merasa seperti seorang nakhoda kapal, yang kapalnya dihantam badai dengan awak kapal yang terpecah belah dan penumpang yang panik. Kita perlu menunjukkan kepada rakyat bahwa kita punya rencana, kata Netanyahu akhirnya. Suaranya memecah keheningan, bukan hanya janji, tapi tindakan konkret. Kita akan membentuk gugus tugas khusus untuk rekonstruksi Haifa dengan target waktu. Yang jelas, sekecil apapun kemajuannya, kita juga akan mengkaji kembali opsi impor energi, tidak peduli seberapa mahal atau rumitnya. Dan yang terpenting, kita harus mengkomunikasikan ini secara transparan kepada publik, meskipun itu sulit. Namun, di dalam hatinya, ia tahu betapa sulitnya semua itu. Pemerintahannya menghadapi tantangan terbesar sejak berdirinya negara ini. Mampukah mereka mengelola krisis ini tanpa kehilangan kendali sepenuhnya? Mampukah ia mempertahankan kekuasaannya dan mengembalikan kepercayaan rakyat? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, sama tak pastinya seperti masa depan negara yang ia pimpin. Beban di pundaknya terasa begitu berat, sebuah beban yang bisa menghancurkan seorang pemimpin, atau malah menempanya menjadi legenda. Krisis di Israel, yang berawal dari kerusakan kilang minyak di Haifa, tak lama kemudian mulai merambat keluar. Patas seperti riak di kolam yang terus membesar. Dampak ekonominya mulai terasa di seluruh kawasan dan bahkan di panggung internasional. Bukan hanya soal harga minyak mentah global yang bergejolak, melainkan juga tentang ketidakstabilan geopolitik yang mendalam di pasar komoditas global. Gejolak harga minyak mentah sudah terjadi sejak serangan di Haifa. Para trader di New York dan London panik melihat prospek pasokan yang terganggu di salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia. Harga per barel melambung tinggi, mencapai puncaknya dalam 20 tahun terakhir. Ini berarti bukan hanya Israel yang merasakan dampaknya, tetapi juga negara-negara lain yang sangat bergantung pada impor minyak. Di Eropa, konsumen mulai mengeluh tentang kenaikan harga bensin di pompa, meskipun tidak seburuk di Israel. Namun, kekhawatiran itu nyata. Negara-negara tetangga Israel yang secara historis memiliki hubungan kompleks, kini juga merasakan guncangan. Lebanon, Yordania, dan bahkan Mesir, yang memiliki perekonomian yang lebih rapuh,
mulai menghadapi tekanan inflasi yang signifikan. Kenaikan biaya transportasi dan energi membebani anggaran rumah tangga dan bisnis. Di Beirut, pengemudi taksi menggelar protes kecil di jalanan, menuntut subsidi bahan bakar dari pemerintah mereka sendiri. Di Amman, supermarket melaporkan kenaikan harga barang pokok yang diimpor, memicu kekhawatiran akan kerusuhan sosial. Situasi di Israel memiliki implikasi serius bagi stabilitas regional, kata seorang diplomat senior dari Uni Eropa dalam sebuah konferensi pers di Brussels. Kami melihat adanya potensi krisis kemanusiaan dan ekonomi yang lebih luas jika situasi ini tidak segera diatasi. Kami menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan mencari jalur diplomatik untuk meredakan ketegangan. Pernyataan seperti ini mulai bermunculan dari berbagai ibu kota dunia, menunjukkan tingkat kekhawatiran yang global di Washington DC. Para pejabat Gedung Putih dan Pentagon sibuk mengadakan pertemuan krisis. Israel adalah sekutu strategis utama Amerika Serikat di Timur Tengah. Keruntuhan ekonominya akan memiliki konsekuensi keamanan dan diplomatik yang sangat besar bagi kebijakan luar negeri AS. Ada desakan untuk memberikan bantuan keuangan darurat, tetapi juga ada kehati-hatian. Beberapa anggota Kongres mempertanyakan, apakah bantuan tersebut akan efektif jika masalah akar penyebabnya, yaitu ketegangan regional, tidak diselesaikan? Kita tidak bisa membiarkan Israel kolaps, tegas seorang senator senior dalam sebuah wawancara televisi. Ini akan menciptakan kekosongan kekuatan yang berbahaya di wilayah yang sudah sangat bergejolak. Kita harus menawarkan bantuan, tetapi juga menuntut agar semua pihak kembali ke meja perundingan. Namun, upaya diplomatik ini sangat rumit. Iran, yang merasa telah berhasil membalas dendam atas tindakan Israel, menunjukkan sikap menantang. Mereka bersikeras bahwa serangan itu adalah pembalasan yang sah dan menolak segala bentuk negosiasi kecuali tuntutan mereka dipenuhi. Sementara itu, Israel, meskipun terluka parah, enggan menunjukkan kelemahan di hadapan musuhnya. Pemerintah Netanyahu berpegang teguh pada pendiriannya bahwa mereka tidak akan tunduk pada ancaman atau pemerasan. Meskipun demikian, beberapa negara, terutama dari Eropa, mencoba menawarkan bantuan kemanusiaan dan teknis kepada Israel. Ada tawaran untuk mengirimkan pasokan generator darurat, ahli energi, dan bahkan dana awal untuk membantu rekonstruksi. Namun, proses penerimaan bantuan ini tidaklah mudah. Perdana Menteri Netanyahu harus menyeimbangkan antara kebutuhan mendesak negara dan menjaga martabat serta kedaulatan di mata dunia dan rakyatnya sendiri. Menerima bantuan skala besar bisa diartikan sebagai pengakuan kelemahan di forum-forum internasional seperti PBB. Situasi di Timur Tengah mendominasi agenda. Resolusi-resolusi diajukan, perdebatan sengit terjadi, namun konsensus sulit dicapai. Beberapa negara menuding Israel sebagai pemicu konflik, sementara yang lain mengutuk serangan terhadap fasilitas sipil. PBB sendiri berusaha untuk memfasilitasi dialog, mengirimkan utusan khusus ke wilayah tersebut, tetapi kemajuan yang dicapai sangat lambat bagi warga Israel. Gema internasional ini terasa seperti sebuah ironi pahit. Dunia melihat mereka berjuang, tetapi solusi tampaknya jauh. Mereka merasa dihakimi sekaligus diabaikan. Krisis yang bermula dari rumah mereka kini menjadi tontonan global. Sebuah studi kasus tentang kerentanan ekonomi dan bahaya ketegangan geopolitik yang tak terkendali. Mereka tahu bahwa masa depan mereka tidak hanya bergantung pada keputusan para pemimpin mereka sendiri, tetapi juga pada dinamika kekuatan yang lebih besar di panggung dunia. Tekanan dari luar semakin menambah beban di pundak bangsa yang sudah berjuang keras di tengah kegelapan dan ketidakpastian. Ketika krisis semakin mendalam, wajah Israel mulai menunjukkan kontras yang mencolok. Di satu sisi, terpancar ketahanan luar biasa, semangat kebersamaan yang telah lama menjadi ciri khas bangsa ini. Di sisi lain, muncul keretakan sosial dan psikologis yang mengkhawatirkan, hasil dari tekanan ekonomi dan ketidakpastian yang tak berkesudahan di permukiman Ramat Eshkol, Yerusalem. Sebuah keluarga besar, keluarga Goldman, menjadi contoh nyata. Ketahanan ini, biasanya, rumah mereka terang benderang, dengan oven yang selalu mengepulkan aroma roti cala segar. Kini, dengan pemadaman listrik yang sering, mereka beradaptasi. Ayah, Yitzhak, seorang tukang kayu, mulai membuat lampu minyak darurat dari botol bekas dan sumbu kain. Ibu, Rivka, mengajarkan anak-anaknya bermain kartu dan bercerita di bawah cahaya lilin. Mengubah ketidaknyamanan menjadi momen kebersamaan yang unik. Kami pernah melewati yang lebih buruk, kata Rivka kepada tetangganya suatu sore, sambil menjemur pakaian yang dicuci manual
karena mesin cuci tak berfungsi. Nenek saya bercerita tentang masa perang, tentang kekurangan yang sesungguhnya. Ini berat, tentu saja, tapi kami akan melaluinya bersama. Kita selalu begitu. Ada senyum lelah di wajahnya, namun matanya memancarkan tekad. Komunitas mereka saling membantu, berbagi air bersih, makanan, dan bahkan generator kecil jika ada yang memilikinya. Solidaritas adalah benteng pertahanan mereka terhadap kegelapan. Namun, tidak semua orang bisa bertahan sekuat itu. Di Sadet Lane, kota, di pinggiran Askalon, tekanan ekonomi memicu keretakan yang mendalam. Shai, seorang pengemudi truk yang kini kehilangan sebagian besar pendapatannya, sering pulang ke rumah dengan emosi yang tak terkontrol. Istrinya, Ayala, seorang ibu rumah tangga, berjuang keras mengatur anggaran yang semakin menipis. Kirigang di antara mereka meningkat. Pertengkaran kecil tentang pengeluaran harian atau tagihan yang belum terbayar seringkali berubah menjadi pertengkaran besar yang melukai hati. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ishak Ayala kepada tetangga yang mendengarkannya dengan iba. Dia Shai menjadi mudah marah. Aku jadi takut di rumah. Kita tidak punya uang untuk apapun. Anak-anak bertanya mengapa mereka tidak bisa makan es krim atau menonton kartun lagi. Kisah-kisah seperti ini tentang peningkatan stres rumah tangga, kasus depresi, bahkan kekerasan dalam rumah tangga mulai terdengar lebih sering di seluruh negeri. Data dari Klinik Kesehatan Mental dan Pusat Krisis menunjukkan peningkatan permintaan layanan. Anak-anak juga merasakan beban ini di sekolah-sekolah yang sering tutup karena pemadaman listrik. Suasana belajar menjadi terganggu. Mereka kesulitan mengerjakan pekerjaan rumah tanpa penerangan, dan keceriaan mereka sedikit demi sedikit terkikis oleh kekhawatiran orang dewasa di sekitar mereka. Beberapa anak mulai menunjukkan gejala kecemasan dan perubahan perilaku. Permainan di luar rumah juga berkurang karena orang tua khawatir akan keamanan di jalanan yang gelap dan rawan. Kejahatan kecil, seperti pencurian dan penjarahan toko-toko yang gelap saat pemadaman, mulai meningkat di beberapa daerah. Ini bukan hanya karena kebutuhan, tetapi juga karena frustrasi dan keputusasaan yang meluas. Pihak kepolisian melaporkan peningkatan insiden, menambah beban pada sistem penegakan hukum yang sudah tegang. Rasa aman di komunitas, yang dulunya dianggap remeh, kini menjadi barang mewah. Para profesional kesehatan yang sudah kewalahan dengan sistem yang tertekan juga berjuang. Dokter dan perawat harus bekerja di rumah sakit yang mengandalkan generator bertenaga mahal, dengan pasokan obat-obatan yang terancam karena gangguan rantai pasokan. Mereka melihat langsung dampak fisik dan mental dari krisis ini pada pasien-pasien. Mereka malnutrisi akibat kurangnya akses makanan segar, penyakit yang memburuk karena ketiadaan listrik untuk alat medis di rumah, dan gangguan tidur kronis. Kami merawat luka fisik, tetapi luka di jiwa masyarakat ini jauh lebih dalam, kata Dr. Rachel Stern, seorang psikiater di sebuah rumah sakit di Tel Aviv. Mereka mengalami kecemasan masa depan, trauma akan ketidakpastian. Ini adalah krisis yang akan meninggalkan bekas luka psikologis yang panjang. Meskipun demikian, semangat sukarelawan dan komunitas tetap menyala terang di tengah kegelapan. Organisasi-organisasi lokal mendirikan dapur umum, menyalurkan bantuan makanan, dan mengelola pusat-pusat pengisian daya ponsel di lokasi-lokasi yang memiliki generator. Para pemuda mengorganisir patroli warga untuk menjaga keamanan lingkungan. Ini adalah bentuk ketahanan yang paling murni. Orang-orang yang saling mengulurkan tangan, membentuk jaringan dukungan yang kuat di saat pemerintah tampak kesulitan. Namun, bahkan semangat komunitas ini memiliki batasnya. Ada kelelahan yang nyata, sebuah pengakuan pahit bahwa perjuangan ini mungkin akan berlangsung lebih lama dari yang mereka bayangkan. Rakyat Israel, yang dikenal karena kemampuannya untuk bangkit dari kesulitan, kini dihadapkan pada pertanyaan, apakah kali ini mereka akan mampu sepenuhnya pulih? Atau apakah krisis ini akan meninggalkan bekas luka permanen yang mengubah siapa diri mereka sebagai sebuah bangsa? Ketahanan mereka adalah kisah inspiratif, tetapi keretakan yang mulai terlihat juga merupakan peringatan keras tentang batas daya tahan manusia di tengah badai krisis yang tak berkesudahan. Pemerintah Israel, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Netanyahu, tahu bahwa mereka tidak bisa hanya menunggu. Tekanan publik, ancaman ekonomi, dan kekhawatiran internasional menuntut tindakan nyata. Sebuah rencana untuk keluar dari jurang kegelapan. Bab ini akan menyelami apa Ethiopia putus asa dan seringkali rumit yang dilakukan pemerintah dalam mencari solusi. Langkah pertama yang diambil adalah membentuk gugus tugas rekonstruksi nasional. Tim ini terdiri dari para insinyur terbaik, ahli energi, ekonom, dan perwakilan militer. Target utama mereka menilai ulang kerusakan di kilang Haifa
dan menyusun cetak biru untuk membangunnya kembali. Namun, tugas ini jauh lebih monumental dari yang diperkirakan. Skala kerusakan sangat parah. Peralatan khusus yang dibutuhkan untuk mengganti unit-unit pengolahan minyak tidak tersedia di dalam negeri dan harus dipesan dari luar negeri. Dengan waktu tunggu yang bisa mencapai berbulan-bulan, bahkan tahunan. Ini bukan sekadar membangun kembali gedung, jelas DR. Sharon Amir, Kepala Insinyur Gugus Tugas, dalam sebuah rapat tertutup. Ini adalah rekonstruksi total sebuah sistem kompleks yang sangat terintegrasi. Setiap pipa, setiap katup, setiap sensor harus diganti dan diuji. Kami memperkirakan proses ini akan memakan waktu minimal 3 hingga 5 tahun. Dengan biaya awal yang mungkin mencapai $4 miliar atau lebih. Angka-angka ini sangat mengejutkan, bahkan bagi para pejabat yang sudah terbiasa dengan skala. Masalah? Bersamaan dengan rencana rekonstruksi jangka panjang, pemerintah juga bergegas mencari sumber energi alternatif jangka pendek. Opsi paling memungkinkan adalah impor minyak olahan dalam jumlah besar. Kapal-kapal tanker yang biasanya mengangkut minyak mentah ke Haifa, kini diarahkan untuk membawa bensin, diesel, dan after. Jadi dari pelabuhan-pelabuhan di Eropa dan Asia. Namun, ini datang dengan tantangan besar. Pertama, biaya impor melonjak tinggi. Dengan permintaan mendadak dari Israel dan harga minyak global yang sudah mahal, negara ini terpaksa membayar premi yang sangat besar. Setiap tetes bahan bakar yang masuk ke negara itu berarti pengeluaran valuta asing yang signifikan, semakin menguras cadangan devisa. Kedua, kapasitas logistik terbatas. Pelabuhan Israel tidak dirancang untuk menangani volume impor minyak olahan sebesar ini, menyebabkan kemacetan dan penundaan yang memperparah kelangkaan. Truk-truk pengangkut bahan bakar sering terjebak dalam antrean panjang di pelabuhan, menambah biaya dan waktu pengiriman. Kami membayar 2 kali lipat harga normal untuk setiap liter, keluh Menteri Keuangan dalam sebuah rapat kabinet. Ini adalah pendarahan finansial. Tapi apa pilihan kita? Membiarkan negara lumpuh total? Juga mencoba mengeksplorasi opsi jangka menengah, seperti mempercepat pengembangan proyek gas alam di lepas pantai Israel. Meskipun ada cadangan gas yang besar, infrastruktur untuk mengekstrak, mengolah, dan mendistribusikannya masih dalam tahap awal dan memerlukan investasi besar, serta waktu bertahan-tahan untuk berfungsi penuh. Ini bukan solusi instan. Dalam upaya putus asa, Perdana Menteri Netanyahu bahkan secara pribadi menghubungi beberapa pemimpin negara-negara sekutu, meminta bantuan darurat dan pinjaman lunak. Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa memang menjanjikan dukungan finansial dan teknis, namun bantuan ini seringkali datang dengan syarat-syarat tertentu yang bisa membatasi kedaulatan ekonomi Israel. Ada perdebatan sengit di dalam kabinet mengenai seberapa besar harga yang harus dibayar untuk bantuan ini. Kita tidak bisa menyerahkan kendali atas kebijakan ekonomi kita kepada pihak luar, desak Menteri Pertahanan, yang khawatir akan implikasi geopolitik. Tapi kita tidak punya pilihan lain jika kita ingin memberi makan rakyat kita, balas Menteri Sosial. Suaranya dipenuhi frustrasi. Meskipun Apayopia ini sedang berjalan, rakyat merasakan bahwa kemajuan sangat lambat. Antrean di SPBU masih panjang, pemadaman listrik masih sering terjadi, dan harga-harga terus merangkak naik. Berita tentang pinjaman besar dari luar negeri menimbulkan kekhawatiran baru tentang masa depan utang nasional yang akan ditanggung generasi mendatang. Pemerintah berusaha untuk transparan, merilis laporan kemajuan sesekali, tetapi kenyataannya, efek positif dari upaya ini belum terasa di tingkat akar rumput pada akarnya. Pencarian solusi ini menunjukkan betapa kompleksnya krisis yang dihadapi Israel. Tidak ada tombol ajaib yang bisa ditekan. Setiap solusi datang dengan tantangan dan pengorbanan sendiri. Pemerintah terperangkap di antara kebutuhan mendesak rakyat dan keterbatasan sumber daya, serta realitas geopolitik. Sebuah bangsa yang dulunya merasa mandiri, kini harus bergantung pada bantuan luar, dan menghadapi kenyataan pahit bahwa pemulihan akan menjadi perjalanan yang panjang, melelahkan, dan penuh ketidakpastian. Udara di Israel tidak lagi berbau asap, pekat dari kilang yang terbakar, tetapi aroma ketidakpastian masih menggantung kuat, bercampur dengan bau tanah yang kering, dan janji hujan yang tak kunjung datang. Berbulan-bulan telah berlalu sejak serangan di Haifa, dan meskipun upaya rekonstruksi telah dimulai, dan pasokan impor mulai stabil, luka yang ditimbulkan krisis ini jauh dari sembuh. Bangsa ini sekarang hidup di bawah normal baru, sebuah realitas, yang menuntut adaptasi dan pengorbanan yang tak pernah mereka bayangkan. Di Tel Aviv, meskipun toko-toko kembali buka, dan jalanan sedikit lebih ramai, ada perbedaan yang mencolok. Konsumen jauh lebih berhati-hati
dalam berbelanja. Lampu-lampu kafe dan restoran tidak lagi secerah dulu, mencerminkan upaya penghematan energi yang kini menjadi kebiasaan. Bisnis kecil yang berhasil bertahan hidup harus berjuang keras dengan biaya operasional yang tinggi dan daya beli masyarakat yang menurun. Beberapa yang tak sanggup lagi telah menutup pintu selamanya, meninggalkan deretan ruko kosong yang menjadi pengingat pahit akan masa lalu. Kilang minyak Haifa kini menjadi pemandangan yang berbeda. Tidak lagi berasap, tetapi juga jauh dari beroperasi penuh. Alat-alat berat raksasa bergerak perlahan di antara puing-puing yang telah dibersihkan, meletakkan fondasi baru, membangun kembali struktur yang hancur. Proyek ini diproyeksikan akan memakan waktu bertahun-tahun. Sebuah maraton ketimbang sprint. Bendera Israel berkibar di atas lokasi konstruksi, menjadi simbol harapan, sekaligus pengingat akan kerusakan yang masih harus diperbaiki. Namun, di balik itu, ada kenyataan pahit. Ketergantungan Israel pada impor energi akan berlanjut untuk waktu yang sangat lama, menjadikannya rentan terhadap fluktuasi pasar global dan tekanan politik. Pemadaman listrik masih terjadi, meskipun tidak sesering dulu, tetapi ketakutan akan kegelapan sewaktu-waktu selalu ada. Keluarga-keluarga telah berinvestasi pada generator kecil atau panel surya mini. Jika mereka mampu, anak-anak kini belajar untuk tidak bergantung pada listrik untuk segala hal. Sebuah pelajaran pahit yang harus mereka terima terlalu dini. Sekolah-sekolah telah menyesuaikan kurikulum mereka, mengintegrasikan pelajaran tentang konservasi energi dan pentingnya sumber daya. Pemerintahan Perdana Menteri Netanyahu berhasil bertahan, meskipun dengan dukungan yang jauh lebih lemah dan koalisi yang rapuh. Krisis ini telah mengubah lanskap politik. Debat publik tidak lagi hanya berpusat pada masalah keamanan, tetapi juga pada tata kelola ekonomi, ketahanan infrastruktur, dan kesiapan darurat. Ada suara-suara yang menuntut reformasi besar-besaran, mendesak pemerintah untuk mendiversifikasi sumber energi, berinvestasi lebih banyak pada energi terbarukan, dan membangun cadangan strategis yang lebih kuat. Pelajaran pahit tentang kerentanan telah tertanam dalam kesadaran kolektif. Secara psikologis, krisis ini telah meninggalkan bekas luka yang dalam. Meskipun ada kebanggaan akan ketahanan kolektif, ada juga rasa lelah yang mendalam. Kecemasan finansial menjadi teman sehari-hari bagi banyak orang. Perasaan aman yang selama ini menjadi fondasi kehidupan mereka telah terguncang. Hubungan antar individu di masyarakat menjadi lebih kompleks. Solidaritas tetap ada, tetapi juga ada keretakan akibat tekanan yang berkepanjangan. Banyak keluarga harus memulai lagi dari nol, membangun kembali kehidupan yang hancur, bukan oleh perang bersenjata, melainkan oleh krisis ekonomi yang melumpuhkan. Masa depan Israel kini terasa seperti lanskap yang diselimuti kabut, dengan jalur yang tidak selalu jelas. Bangsa ini yang dikenal akan inovasi dan semangat wirausahanya, kini dihadapkan pada tantangan untuk berinovasi, bukan hanya untuk maju, tetapi untuk bertahan hidup. Apakah mereka akan mampu memanfaatkan pengalaman pahit ini untuk membangun fondasi yang lebih kuat dan lebih tangguh? Atau akankah bekas luka ini menjadi beban permanen yang menghambat pertumbuhan dan kebahagiaan mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban pasti. Israel telah melewati badai, tetapi laut di depannya masih berombak. Cerita ini berakhir bukan dengan sebuah resolusi yang sempurna, melainkan dengan sebuah refleksi tentang ketahanan manusia yang luar biasa di hadapan kehancuran, tentang harga yang harus dibayar atas setiap tindakan agresif, dan tentang pelajaran abadi bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa tidak hanya terletak pada kemampuan militer atau kekayaan ekonominya, melainkan pada semangat dan persatuan rakyatnya untuk menghadapi masa depan yang, untuk saat ini, tetaplah tidak pasti.